Selamat datang di channel Gubuk Misteri, channel yang akan membahas kisah nyata tentang pengalaman horor dari narasumber yang kami rangkum dan akan kami ceritakan di channel ini. Kali ini, saya akan menceritakan tentang pengalaman teman saya, yang kampungnya menjadi angker setelah ada yang bunuh diri, penasaran. Dan beginilah ceritanya. Pada suatu hari, sekitar tahun 2011, di sebuah pedesaan daerah Jawa Barat. Pada saat itu masih pagi buta, aku sedang pergi ke ladang bersama nenek, untuk membantu nenek merawat kebun. Tak terasa sinar matahari sudah berada di atas kepala, yang menandakan bahwa waktu istirahat telah tiba. Aku makan siang bersama nenek di ladang. Dikarenakan badanku sudah terasa letih, aku meminta izin ke nenek untuk pamit pulang, dan meninggalkan nenek yang bekerja sendiri di ladang. Di pertengahan jalan ketika menuju ke rumah, aku melihat ada banyak orang yang berkerumun di salah satu rumah warga. Aku bertanya-tanya dalam hati, ada apa ya? Perasaan tadi aku lewat sini tidak ada apa-apa. Aku mulai mendekat dan menanyakan kepada tetangga sebenarnya apa yang sedang terjadi. Lagi ada apa, Mang? Kok rame banget? Ucapku bertanya ke Mang Ujang. Ya ada yang gantung diri. Jawab Mang Ujang. Mendengar hal itu aku langsung kaget, dan bergegas pulang untuk membersihkan badan, sambil bertanya-tanya, siapa ya yang gantung diri? Setelah aku mandi, aku langsung bergegas untuk menuju ke tempat tadi dengan tergesa-gesa karena rasa penasaranku. Mendengar hal itu aku langsung kaget, dan bergegas pulang untuk membersihkan badan, sambil bertanya-tanya, siapa ya yang gantung diri? Setelah aku mandi, aku langsung bergegas untuk menuju ke tempat tadi dengan tergesa-gesa karena rasa penasaranku. Tak lama setelah sampai, aku bergegas melihat ke dalam rumah orang yang bunuh diri tersebut dan melihat ada perempuan cantik yang sedang mengandung tergantung di kamarnya. Sontak aku langsung terkejut dan berlalu meninggalkan tempat itu karena tak kuat melihat hal tersebut. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, pada hari Kamis malam, atau lebih tepatnya malam Jumat. Jam menunjukkan pukul 9:10. Nenek mengajakku untuk pergi ke warung. Ketika sudah sampai warung, nenek berbelanja untuk kebutuhan dapur untuk memasak esok hari. Kebetulan warungnya tidak berada jauh dari tempat kejadian perkara, atau rumah orang yang meninggal tersebut. Jarak warung ke rumah tersebut sekitar 30 meteran sehingga rumah tersebut akan nampak jelas ketika dilihat dari warung. Suasana di malam itu terasa sangat dingin dikarenakan sehabis hujan yang mengguyur di sore hari tadi. Sembari menunggu nenek berbelanja, yang lama dikarenakan sambil bisik-bisik dengan pemilik warung, aku melihat-lihat keadaan di sekitar. Ketika pandanganku ke rumah tersebut, aku melihat di depan rumah dia, tepatnya di atas pohon alpukat yang tumbuh besar. Ada sesosok kuntilanak yang sedang duduk di pohon alpukat. Seketika aku langsung terkejut dan terdiam sementara waktu. Itu apa ya? Karung atau apa ya? Ucapku dalam hati sembari melangkah ke depan untuk memastikan apa yang aku lihat apakah benar atau hanya imajinasiku saja. Ternyata benar. Setelah aku melangkah ke depan nampak jelas sesosok kuntilanak yang sedang duduk di pohon. Aku tak begitu lihat wajahnya karena wajahnya tertutupi oleh rambut panjangnya. Tanpa pikir panjang aku langsung lari, sambil berteriak, Jurik! Jurik! Dan menyeret nenekku dan menyuruhnya agar bergegas pulang. Ada apa, Sep? Kata nenek yang terkejut melihatku berlari tergesa-gesa dan seperti ketakutan. Ada setan, Nek, balasku sambil terbata-bata. Di mana? Tanya nenek sekali lagi. Itu di situ, di rumah yang kemarin ada orang bunuh diri, sambil menunjuk ke arah pohon yang ternyata masih ada sosok itu. Aku langsung mengajak nenek untuk bergegas pulang karena merasa ketakutan. Setelah sampai rumah, nenek membuatkan teh panah untukku sambil menenangkanku, dan bercerita bahwa bukan hanya aku saja yang pernah ditampakin, banyak warga yang sering diganggu oleh sesosok kuntilanak tersebut. Entah itu suara atau ditampakin wujudnya, dan tak jarang pula ada warga yang melihat ayunan di bawah pohon alpukat itu sering bergerak sendiri. Dikarenakan rumahnya ada di jalan utama penghubung desa kita dan desa sebelah. Jadi banyak orang yang sering lewat depan rumah situ. Setelah kejadian itu, entah kenapa aku jadi keringat dingin, badanku terasa berat dan pegal-pegal dan aku sakit selama 3 hari. Sekian dulu cerita dariku,
Sebenarnya masih banyak kejadian yang aku dan warga alami. Tetapi untuk saat ini cukup di sini saja. Terima kasih banyak yang sudah mendengar ceritaku ini, semoga aku bisa bercerita kembali di sini.